Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amadal islam bi ilmil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, iftah lana fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bersama-sama menyaksikan salah satu rangkaian kegiatan daripada program MUI Kabupaten Purwakarta. Dalam hal ini adalah Komisi Fatwa, dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semua pada kesempatan yang baik ini Allah amanahkan kesehatan dan nikmat luang waktu. Selanjutnya sholawat beserta salam semoga senantiasa selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini, salah satu daripada hal yang wajib kita ketahui adalah tidak bolehnya kita bersikap atau menentukan hukum tanpa dasar ilmu. Itu adalah kewajiban siapa saja yang merasa dirinya dibebani oleh syariat Allah. Siapapun orangnya tidak boleh berbicara tanpa ilmu dan tidak boleh mengikuti apa yang dirinya inginkan tanpa dasar ilmu. Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Pada kesempatan pagi hari ini ada hal yang akan kami uraikan, salah satu masailul waqi'iyah, masalah-masalah yang kontemporer, yaitu transplantasi rahim. Transplantasi rahim itu pencakokan atau memindahkannya organ tubuh seseorang terhadap organ tubuh yang lain. Pertama, bagaimana hukum daripada memindahkan organ tubuh seseorang terhadap organ tubuh yang lain. Dan yang kedua, apa alasannya bagi seseorang tersebut memindahkan organ tubuhnya untuk dimasukkan terhadap organ tubuh yang lain. Nah, di antara organ tubuh itu adalah rahim. Rahim adalah organ tubuh yang
disebutkan oleh ilmu kedokteran organ tubuh yang sangat vital, karena dengan adanya rahim manusia bisa bereproduksi atau berkembang. Dalam ketentuan hukum, ini saya bacakan saja rumusan masalahnya, yaitu transplantasi rahim itu diperbolehkan apabila yang membutuhkan organ rahim tersebut mempunyai masalah. Pertama, tidak memiliki rahim sejak lahir. Yang kedua, rahimnya telah diangkat melalui operasi. Dan yang ketiga, memiliki rahim namun tidak berfungsi dengan baik. Yang mana salah satu tujuan daripada transplantasi rahim itu biasanya seseorang ingin memiliki keturunan. Pertanyaannya, bagaimana jika ikhtiar yang lain sudah dilakukan tetapi tidak kunjung memiliki keturunan? Nah, inilah salah satu masailul waqi'iyah, masalah-masalah yang kontemporer, yaitu tindakan terakhir dengan cara mentransplantasikan rahim. Rahim orang lain yang masih baik dan berfungsi dipindahkan terhadap seseorang yang rahimnya tidak ada atau telah diangkat, ataupun ada tapi tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya, dasar hukum yang menentukan diperbolehkan atau tidaknya transplantasi rahim itu adalah kebutuhan secara syar'i. Karena transplantasi rahim itu dianggap masih diharamkan apabila tidak ada kebutuhan. Tidak boleh kita menggunakan organ tubuh orang lain tanpa ada kebutuhan. Maka ketentuannya itu adalah kebutuhan secara syar'i. Juga pasti harus dengan dasar-dasar ilmu kedokteran yang mutakhir. Landasannya tidak boleh hanya berdasarkan prasangka, pengetahuan pribadi. Itu rujukannya harus dari dokter. Di dalam hasil ijtima menyebutkan bahwa hukum asal transplantasi rahim itu tidak boleh apabila tidak ada hajah syar'iyah. Selanjutnya, diperbolehkanlah memindahkan rahim seseorang terhadap rahim orang lain dengan catatan kebutuhan secara syar'i itu. Apa dasarnya? Dasarnya pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yaitu diperbolehkannya kita untuk berobat dengan cara tidak keluar daripada koridor-koridor yang telah ditentukan. Dengan adanya Rasulullah memperbolehkan kita berobat, karena rahim yang tidak sehat itu perlu diobati, maka salah satu pengobatan ini mungkin pengobatan yang terakhir, yaitu dengan cara transplantasi rahim. Apa dampaknya? Kata Rasulullah, tidak mungkin atau tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Dampak daripada transplantasi rahim, pertama,
bagaimana hukum anak yang rahim seorang ibunya itu diambil dari rahim orang lain? Apakah statusnya menjadi anak si ibu atau menjadi anak yang punya rahim? Nah, ini disebutkan dalam hasil ijtima bahwa anak yang lahir daripada hasil transplantasi rahim itu seperti anak yang telah disusui oleh orang lain. Maka menjadi ibu susu seseorang tersebut yang telah mentransplantasikan rahimnya kepada orang lain. Kenapa begitu? Karena Rasulullah SAW bersabda, yahrumu minar rodho'ati ma yahrumu minan nasabi. Setiap yang diharamkan dari yang persusuan, maka diharamkan pula nasabnya. Kok kenapa masuk terhadap aturan rodho transplantasi rahim itu? Karena daging yang akan tumbuh daripada seseorang yang dilahirkan dari hasil rahim transplantasi, maka itulah yang ditetapkan hukum terhadap rodho juga. Apabila anak bertumbuh dari hasil persusuan orang lain, maka itu pun daging yang akan tumbuh juga hasil daripada persusuan orang lain. Jadi rahimnya itu dikarenakan punya orang, sama dengan ketika seseorang disusui oleh orang lain. Walhasil anak tersebut nanti menjadi punya dua ibu. Pertama, ibu kandung yang mengandungnya karena rahimnya itu di ibu kandungnya. Yang kedua, mempunyai ibu satu persusuan. Karena hasil daripada transplantasi itu, ulama menyebutkan seperti manusia atau seseorang yang disusui oleh orang lain. Maka hukum daripada transplantasi rahim anaknya yaitu mempunyai nasab terhadap orang yang memiliki rahimnya. Jadi haram untuk dinikahi. Anak tersebut haram menikah dengan orang yang rahimnya didonorkan atau diberikan terhadap ibunya, sebagaimana hukum yang ada pada hukum rodho. Selanjutnya, apakah termasuk darurat seseorang melakukan transplantasi rahim? Apakah tidak ada cara lain? Nah, itu tergantung. Karena ukuran darurat itu tergantung daripada seseorang tersebut. Karena ada salah satu kaidah, ad-daruratu tuqdiru biqadariha. Darurat itu ada takarannya, dan takarannya itu beda-beda. Bagi seseorang mungkin saja ikhtiar yang lain sudah dilakukan tapi tidak menghasilkan apa-apa. Sudah dianggap madarat karena pengobatan-pengobatan yang lain sudah dilakukan. Akan tetapi bagi yang lainnya bisa saja belum dianggap madarat. Karena masih banyak hal-hal yang mesti ditempuh selain daripada melakukan transplantasi rahim. Banyak sekarang kan pengobatan-pengobatan supaya kita bisa memperbaiki rahim selain daripada transplantasi rahim. Walhasil
hasil daripada ijtima ulama menyatakan fatwa MUI itu hukum daripada transplantasi rahim itu adalah tafsil. Pertama, tidak boleh apabila tidak ada hajah syar'inya, tidak ada kebutuhan yang syar'i. Dan yang kedua, diperbolehkan apabila dasarnya memang sudah tidak ada cara selain daripada transplantasi rahim tersebut. Dan nanti akan berdampak terhadap anak yang lahir daripada hasil transplantasi rahim itu, yaitu menjadinya mahram terhadap seseorang yang memiliki rahim tersebut. Anak tersebut menjadi mahram, berarti haram menikah dengan orang yang memiliki rahim tersebut, yang rahimnya didonorkan terhadap ibunya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.